ada akuntabilitas dan asuran keberlanjutan AA 1000 AP tahun 2008. Kami kelompok satu beranggotakan yang pertama ada Burani Fitri Astuti, kemudian yang kedua Mas Ahmad Maslihoul Umam, yang ketiga ada Pak Eko Wahyono, keempat saya sendiri Hanizara Hamidah, kemudian yang kelima ada Dista Prameswari, keenam Krusita Leviana, dan yang terakhir ada Mbak Sabrina Delki Salsabila. Untuk materi pertama, di sini kita akan membahas mengenai introducing mengenai uh, materi yang akan kita sampaikan, kemudian ada purpose of benefit, kemudian yang ketiga ada basic principle, dan yang keempat ada implementation, scope, and commitment, kemudian ada relationship with AA standard, dan yang terakhir ada conclusion. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Hans. Terima kasih Mbak Hani atas waktunya. Ini saya menyampaikan perkenalan untuk introduction untuk materi dari kelompok satu ini ya. Eh, jadi AA 1000 series ini adalah rangkaian standar akuntabilitas yang berfokus pada prinsip keberlanjutan dan transparansi. Standar ini digunakan oleh organisasi untuk mengelola akuntabilitas dengan pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan. Nah, terdiri dari tiga standar utama. Yang pertama yaitu AA 1000 APS yang meliputi prinsip akuntabilitas ya. Kemudian AA 1000 SES, standar keterlibatan pemangku kepentingan. Kemudian ada AA 1000 AP, prinsip akuntabilitas yang merupakan revisi tahun 2018. Nah, AA 1000 ini, standar AA 1000 ini disusun dan dikembangkan oleh Institute of Social and Ethical Accountability atau yang selanjutnya kita sebut dengan Accountability, yaitu sebuah organisasi global yang fokus pada inovasi akuntabilitas dan keberlanjutan sejak tahun 1995. Nah, sebelumnya itu pada tahun 1999, Accountability ini menerbitkan AA 1000 Framework Standard yang menjadi standar pertama dengan prinsip akuntabilitas untuk pembangunan keberlanjutan. Pengembangan standar ini melibatkan konsultasi luas dengan pemangku kepentingan dari bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil di berbagai negara dan sektor. Selanjutnya, standar ini kemudian diperkaya dan diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah organisasi dan para ahli, termasuk di sini ada MacArthur Foundation dan lainnya yang berkontribusi di dalam riset dan validasi standar. Kemudian standar AA 1000 ini ya, Assurance Standard dan AA 1000 Accountability Principle Standard AA 1000 APS merupakan bagian dari standar yang dihasilkan untuk pengembangan lanjutan dari accountability dengan partisipasi dari semua stakeholder ya, banyak stakeholder. Untuk standar AA 1000 APS 2008 ini merupakan standar yang menyediakan seperangkat prinsip internasional yang bebas diakses untuk membikai cara organisasi memahami, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengkomunikasikan akuntabilitas mereka. Standar ini berfokus pada tiga prinsip utama yaitu inklusivitas, kemudian materialitas, dan responsivitas. Responsiveness ya. Selanjutnya ada AA 1000 SES 2010 Stakeholder Engagement Standard yang mana merupakan standar internasional yang menetapkan kerangka kerja untuk desain, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan keterlibatan pemangku kepentingan berkualitas tinggi. Standar ini menegaskan pentingnya komitmen organisasi terhadap prinsip AA 1000 APS dan mengintegrasikan keterlibatan ini ke dalam tata kelola, strategi, dan operasi organisasi. Nah, proses keterlibatan ini terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama yaitu perencanaan, plan, persiapan, prepare, pelaksanaan, implement, dan evaluasi dan perbaikan, review and improve. Selanjutnya, di AA 1000 AP 2018 ini merupakan standar berbasis prinsip yang dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi, memprioritaskan, dan merespon
tanggapan keberlanjutan secara strategis untuk meningkatkan kinerja jangka panjang. Standar ini mengembangkan dan memperbarui prinsip-prinsip yang ada dengan tambahan prinsip baru, yaitu adanya impact atau dampak, yang mana organisasi ini harus memantau, mengukur, dan bertanggung jawab atas bagaimana tindakan mereka mempengaruhi ekosistem yang lebih luas secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya, slide selanjutnya, slide 5 akan dilanjutkan oleh Mbak Sabrin. Monggo Mbak Sabrina. Terima kasih. Silakan Mbak Levi. Silakan Mbak Levi. Oh, ya, maaf Pak Eko.
untuk materi selanjutnya saya sampaikan yaitu prinsip utama AA1000 APS. Prinsip utamanya terdiri dari 4, yaitu inklusif, keterlibatan stakeholder, komitmen, dan identifikasi. Dan yang kedua, materiality, menentukan isu, proses, materialitas, dan hasil. Dan yang ketiga, responsivis, yaitu respon organisasi. Berikutnya. Ini berikutnya. Yang berikutnya prinsip utama AA1000 SES yang terdiri dari 3, yaitu inklusif, keterlibatan stakeholder, komitmen, dan identifikasi, yaitu partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam mengembang dan mewujudkan respon organisasi yang akuntabel dan strategis terhadap isu keberlanjutan. Dan yang kedua, materiality, yaitu fokus pada isu, penempatan relevansi dan signifikasi isu bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, responsif, yaitu tanggapan organisasi, respon organisasi terhadap isu dan kebutuhan stakeholder yang berpengaruh pada kinerja keberlanjutan dan dijalankan melalui keputusan dan tindakan, pelaporan, dan komunikasi secara terbuka dengan stakeholder terkait. Oke. Selanjutnya, Pak Eko. Next slide, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Levi yang sudah menyampaikan. Saya akan melanjutkan dari proses engagement di AA1000 SES 2010 yang tadi sudah dijelaskan Mbak Levi ya tentang prinsip dasar AA1000 SES, yakni inclusivity, kemudian materiality, kemudian responsiveness atau responsivitas ya. Baik, di sini dari proses engagement ini ada beberapa tahapan yang sebagaimana teman-teman lihat di diagram, yaitu diawali dengan plan, kemudian prepare, implementasi ya, dan yang terakhir adalah review. Jadi diawali dengan plan atau plan itu kan perencanaan. Nah, tahap ini adalah tahap fondasi awal ya. Barat bangunan ya, fondasi adalah perencanaan. Itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, kedua menentukan tujuan, dan yang ketiga menyusun rencana. Identifikasi ya. Ini mengidentifikasi ya siapa saja sih pemangku kepentingan dalam organisasi ya. Bisa karyawan, bisa pelanggan ya, bisa komunitas lokal bisa masyarakat sekitar situ. Kemudian bisa juga regulator, bisa juga LSM itu bisa juga. Dan memetakan kepentingan serta pengaruh di antara pemangku kepentingan itu apa pengaruhnya. Nah, setelah melakukan identifikasi, dilanjutkan menentukan tujuan. Jadi tujuannya itu harus jelas dan spesifik dari proses engagement tadi. Apa yang ingin dicapai, misalnya mendapatkan masukan untuk strategi baru. Atau bisa jadi dari identifikasi tadi ingin membangun kepercayaan. Atau ada manajemen risiko, sehingga bisa dilakukan mitigasi risiko. Seperti itu. Dan yang ketiga,
adalah menyusun rencana. Jadi membuat rencana yang detail dari engagement tadi bisa melalui survei, kemudian workshop, atau pertemuan-pertemuan seperti itu. Dari menyusun rencana ini juga menentukan jadwal, kemudian budgetingnya, penganggarannya, dan tentunya tim yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah prepare, persiapan. Berarti melewati tahap itu adalah prepare. Prepare ini ketika sudah merencanakan, maka perusahaan atau organisasi siap untuk melaksanakan rencana yang efektif. Ada 3 sumber daya dan kompetensi, meningkatkan kapasitas, kemudian resiko keterlibatan. Yang pertama sumber daya dan kompetensi. Jadi memastikan bahwa organisasi itu ada tersedianya sumber daya manusia. Kemudian waktu juga, anggaran, jadi kompetensi, baik keterampilan untuk fasilitasi, komunikasi yang memadai. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Ini memberikan pelatihan kepada staf atau bahkan kepada pemangku kepentingan yang kami jelaskan di depan tadi. Agar apa? Agar mereka dapat berpartisipasi ya. Jadi secara bersamaan ya. Gitu. Ini namanya saja keterlibatan ya. Maka ini perlu difasilitasi. Dan yang ketiga adalah risiko keterlibatan. Jadi mengidentifikasi potensi resiko selama proses engagement, misalkan ada konflik atau ada miskomunikasi, harapan yang tidak terkelola, dan menyiapkan strategi untuk mengelolanya. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama, melibatkan stakeholder, fasilitas dialog, kemudian dokumentasi dan rencana tindak lanjut. Nah, dari tahap implementasi ini adalah tahap pelaksanaan yang nyata dari rencana engagement tadi. Yang pertama, melibatkan stakeholder. Jadi menjangkau dan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Yang kedua, fasilitas dialog. Jadi memfasilitasi dialog yang konstruktif, inklusif, dan menghormati semua pihak yang pemangku kepentingan tadi. Ini adalah inti dari proses engagement tadi. Kemudian, dokumentasi dan rencana tindak lanjut. Mencatat dengan cermat semua masukan, komitmen, dan hasil dialog. Kemudian menyusun rencana tindak lanjut yang konkret sebagai wujud responsivitas. Dan yang terakhir adalah review. Review ini terkadang sering terlupakan, tapi sangat krusial untuk perbaikan berkelanjutan. Yang meliputi ada 3 tahapan, monitoring, peningkatan berkelanjutan, dan follow up kepada stakeholder. Monitoring itu memantau pelaksanaan rencana tindak lanjut dan kemajuan yang dicapai. Kemudian peningkatan berkelanjutan itu mengevaluasi seluruh proses engagement, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sudah berjalan lancar, apa perlu ditingkatkan untuk masa depan. Nah, hasil evaluasi ini digunakan tentunya untuk menyempurnakan siklus engagement berikutnya. Dan yang terakhir, follow up kepada stakeholder. Ini adalah penutur yang sangat penting dari mengkomunikasikan kembali kepada pemangku kepentingan tentang apa yang telah organisasi atau tidak lakukan masukan mereka. Nah, tindakan ini membangun akuntabilitas dan kepercayaan jangka panjang. Next slide, Mbak. Dan yang selanjutnya adalah hubungan antara AA1000. Berarti AA1000 atau AS 2008 ini adalah prinsip dasar akuntabilitas. Ini prinsip mainnya ya, prinsip mainnya. Nah, kemudian fungsinya adalah fondasi. Nah, prinsip fondasi dari seluruh AA1000.
yang tadi sudah dijelaskan menerapkan 3 prinsip dasar yang tidak perlu kami ulang kembali ya, 3 prinsip tadi ya. Nah, kemudian di AA 1000 ES 2010 inilah cara prakteknya. Nanti panduan keterlibatan stakeholder. Jadi fungsinya adalah bagaimana ibaratnya sebagai buku panduan atau alat atau tool ya untuk menerapkan salah satu prinsip utama tersebut, yaitu inklusivitas. Gitu. Dan yang AA 1000 AP 2008 adalah update, tambah impact dampak. Ini penyempurnaan. Fungsi sebenarnya adalah evaluasi penyempurnaan dari APS 2008. Ini tidak menggantikan APS ya, tetapi memperbarui dan memperluas dengan konsep yang lebih mutakhir. Jadi ketiga ini ya AA 1000 APS, AA 1000 SS, AA 1000 AP, ketiga adalah tentunya paket yang saling terkait ya. Ya. Hubungan mereka kan diibaratkan sebuah bangunan di mana AA 1000 AP 2008 itu fondasi dan prinsip utama, sedangkan AA 1000 SES 2010 itu panduan praktis untuk membangun hubungan, dan yang terakhir adalah AA 1000 AP ini adalah penyempurnaan dan atap untuk memperluas cakupannya. Dari saya cukup seperti itu dari penyampaian kami. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hani. Saya persilakan Mbak Hani. Terima kasih. Jadi mengenai AA 1000 series ini ada alat strategis eh, yang mampu mengintegrasikan prinsip akuntabilitas di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi. Dan poin kedua dari pembahasan pada sore kali ini yaitu AA 1000 series ini juga selaras dan relevan dengan berbagai standar global seperti GRI dan ISO, yang memudahkan organisasi dalam menyajikan laporan yang konsisten sekaligus sesuai dengan konteks lokal maupun internasional. Dan poin yang ketiga yaitu eh, bantu organisasi meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, memperkuat kepercayaan publik, serta mengurangi resiko reputasi melalui praktik pertanggungjawaban dan kredibilitas yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk teman-teman menanyakan pertanyaan yang sudah dicatat sebelumnya. Kita membuka 3 penanya pertama terlebih dahulu untuk bisa mendiskusikan lanjut. Terima kasih Mbak Ani dan kelompok 1. Sebelum dilanjut teman-teman berdiskusi ya. Jadi ini kan kalau nggak salah yang pertemuan pertama itu lebih ke AA 1000 AP dan SES ya Mbak ya. Ya nggak sih? AS sama APS. AS sama AS SES. sama ISAE, Prof. Bukan, besok. Besok kan masih ada ISAE 3000. Menurut tanya yang mana kemarin? Saya berdiri sendiri. Terus yang bentar. Yang APS sendiri kayak ya. Ya nggak sih? Kemarin APS tidak disebutkan, Bu. Akhirnya kami masukkan di PPT 1. Kelompok
pertemuan besok apa? Cuma AS aja, Prof. AS. Oke, nah betul AS. Terus kemudian besoknya Bisa. ISA itu? Iya, Bu. Mm-mm. Ya enggak? Oke. Sehingga hari ini AP ya toh. Terus kemudian SES ya. Terus ini dimasukkan lagi APS ya Mbak. Oke. Oh gitu. Oke. Boleh boleh. Monggo silakan dilanjut. Silakan diskusinya Mbak. Ini monggo Mbak Hani. Silakan diskusinya teman-teman. Izin bertanya untuk kelompok 1. Apa hubungan antara prinsip inklusivitas sebagai prinsip dasar dengan materialitas dan responsiveness dalam standar AA 1000 APS tahun 2008 tersebut? Terima kasih. Mohon maaf Pak Sentika, bisa diulangi pertanyaannya. Apa hubungan prinsip Inklusivitas sebagai prinsip dasar dengan prinsip materialitas dan responsiveness dalam standar AA 1000 APS tahun 2008. mungkin ada teman-teman ada pertanyaan yang lainnya? Kita tampung terlebih dahulu untuk 3 penanya pertama. Izin bertanya Mbak Hani. Pertanyaannya, semisal perusahaan tambang ini dap- dapat protes dari masyarakat karena kerusakan lingkungan. Kemudian bagaimana integrasi AA 1000 AP dengan AA 1000 SES digunakan untuk meredakan konflik tersebut? Halo. Ya Pak Gali, silahkan. Masih mute Mbak Gali.
Untuk pertanyaan Kak Galih kita lewat chat nanti kita izin mohon untuk kita berdiskusi dulu terkait pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya kelompok satu untuk suara saya terdengar? Mohon maaf Bu Juwita, nah sesi kedua nje. Oh iya, oh, sudah tiga ya. Diskusi. Iya, 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Ngoten. Ngapunten sebentar. Ya, sudah ini Mbak Hani. Mohon maaf tadi keluar Zoom. Telepon Mbak Hani. Ini Bu udah di grup dicek. Ya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Pak Sentika ya. Mungkin nanti teman-teman bisa nambahi. Jadi pertanyaan dari Pak Sentika, Mas Sentika tadi adalah bagaimana hubungan dari prinsip inklusivitas ini ya sebagai prinsip dasar dengan prinsip lainnya yaitu merupakan prinsip materialitas, kemudian prinsip apa namanya responsiveness, kemudian prinsip yang lainnya seperti itu ya. Nah, kalau inclusivity ini atau inklusivitas ini kan merupakan prinsip dasar yang menekankan perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan eh, yang relevan dalam proses pengambilan keputusan organisasi, yang mana organisasi ini mengumpulkan berbagai perspektif, kebutuhan, dan kekhawatiran dari para stakeholder, sehingga dapat memahami isu-isu yang benar-benar penting seperti itu. Kemudian informasi ini dimasukkan dalam proses apa namanya inklusif ini menjadi dasar organisasi untuk ini menentukan isu-isu yang material atau yang paling penting yang akan mempengaruhi kinerja atau keberlanjutan organisasi. Jadi dari dengan adanya prinsip dasar ini, keterlibatan dari semua pemangku kepentingan untuk menentukan apa sih yang menjadi isu dan kekhawatiran maupun perspektif dan kebutuhan dari perusahaan eh, ini kemudian ditentukanlah isu-isu yang material atau yang paling penting sehingga mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan organisasi. Kemudian dari situ akan teridentifikasi. Nah, setelah teridentifikasi, maka prinsip dari responsiveness ini akan mengatur bagaimana organisasi ini merespon dari isu-isu ini secara tepat waktu dan transparan kepada stakeholder. Jadi inklusivitas memungkinkan proses materialitas yang lebih akurat dan dengan adanya responsiveness ini memastikan organisasi
bertindak dan berkomunikasi secara efektif sesuai dengan isu material yang sudah ditentukan oleh perusahaan berdasarkan proses pengambilan keputusan tadi ya, organisasi dengan para pemangku kepentingan. Begitu jawaban dari saya, Mas Santika. Mungkin ada teman-teman lain yang akan menambahi. Silakan. Saya nambahin sedikit, jadi menegaskan. Jadi kan sudah dijelaskan Bu Rani tadi ya, dimulai dari inklusivitas. Tadi saya juga sudah menjelaskan di slide 8 atau 9 tadi, dimulai dari identifikasi. Jadi kan Bu Rani menggunakan inklusivitas, itu kan pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan tidak hanya stakeholder ya, jadi ada karyawan, ada komunitas, bahkan ada LSM. Nah, ketika sudah melakukan identifikasi, inklusivitas ini adalah melibatkan semua kepentingan yang tadi yang sudah dijelaskan Bu Rani. Maka dipusatkanlah namanya materialitas. Ya. Sebagaimana kalau di materialitas di audit ya, mungkin Mas Sentika sudah terbiasa di audit kan, di situ ada salah satu material ya. Nah, disinilah di pusat materi ini untuk apa? Untuk menyaring. Jadi materialitasnya bukan materi report keuangan, tapi di sini ada non keuangan. Non keuangan itu apa? Tentunya di situ adalah isu-isu yang mana paling penting untuk ditangani. Ya, nanti yang paling penting kan tidak semua kan. Semuanya harus dicek semua kalau report keuangan material ini isu penting apa yang ditangani. Nah, ditutulah di sini dengan responsivitas ya. Ya. Akhirnya apa? Respon adalah mengambil tindakan yang nyata untuk menangani isu-isu atau masukan-masukan dari pemangku kepentingan tadi ya. Ketika sudah diketahui. Nah, kembali ke inklusivitas. Nah, artinya ini tidak mungkin akan selesai di responsivitas atau inklusivitas atau materialitas. Maka ini nanti akan kembali lagi, akan dikomunikasikan kembali kepada pemangku kepentingan tentunya. Dalam memulai siklus engagement yang baru. Ibaratnya itu umpan balik ya, dari penyempurnaan. Nah, yang saya pahami seperti itu. Nah, dari teman-teman barangkali ada yang menambahkan, silakan. Artinya ini tiga yang tidak bisa dibiasakan dan akan berputar kembali dan ini ya seperti itu. Terima kasih. Berarti dalam konteks keberlanjutan itu ketiga prinsip tersebut itu saling mendukung untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi gitu, Pak Eko ya. Kalau menurut saya, kalau satu dari ini siklus ini tadi ini tidak berjalan ya otomatis tidak akan bekerja dengan baik. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi barangkali ada teman-teman yang lain menambahi. Gitu Pak Santika. Iya, Pak. Good ya untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Sentika ya. Ada diskusi lagi maksudnya dari penyaji hubungan ketiga prinsip tadi ya. Nanti kita maghrib rehat dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh didiskusikan lagi. Diskusi di sesi yang kedua gitu ya. Baik pertanyaan yang belum ataupun masih dibuka lagi sesi diskusi. Nanti harapannya saya closing menambahkan sedikit ya. Masih ada kesempatan dulu nanti paling berapa menit tapi silakan kelompok 1. Sepertinya untuk pertanyaan dari pertanyaan tadi sudah cukup Ibu kita untuk diskusinya di pertanyaan nomor 1. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan kedua atau setelah break sholat maghrib sekalian Ya, atau setelah break aja ya sekalian ya. Jadi baik sekali tadi pertanyaan
dari yang pertama Pak Sendika ya. Prinsip inklusivitas, materialitas, responsiveness. Tadi jawaban Pak Eko juga lengkap juga tadi ya. Intinya memang ya ketiga itu saling berkait gitu ya Pak ya. Jadi apa namanya? Kalau istilahnya itu kalau responsiveness itu kan responsifnya perusahaan gitu ya. Kalau ada eh, apa isu material, isu yang artinya relatif lebih signifikan begitu ya, ya harus segera melakukan tindakan, harus segera ditanggapi kira-kira kan gitu ya. Kalau yang inclusivity gitu kan, ya siapa nih yang inklusif yang harus diajak rembuk bareng gitu ya, dan tentu kaitannya dengan materialitas juga yang lebih material tadi yang lebih relatif penting gitu, dan ketiganya saling terkait. Bagus sekali ya untuk diskusi pertama tadi. Dari Pak Eko sama yang jawab juga Mbak Rani tadi ya. Ya saya sih note dulu untuk kemudian nanti kita bahas di akhir juga ya. Kita rehat sejenak ya untuk adzan maghrib ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Insya Allah nanti kita gabung lagi setelah adzan maghrib. Maghrib jam berapa sih ini? Kayak 30 sekian deh. Ya, kita tutup dulu. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dulu.